Bismillah, Assalamualaikum. Bagian ke-8 Ala Sewu Lembut, kolaborasi antara Mas Dio Seta dan Queer TV. Dan di sini fakta sejarah membacakannya. Ini dia selengkapnya. Aku akan memaafkanmu bila kau mau mengabdi kepadaku dan menghabisi mereka, ucap Gandara Barua yang mendekat pada Nyai Kunti. Nyai Kunti pun menoleh ke arah Gandara Barua. Walau sempat membuat Gandara Barua kerepotan, ia sadar makhluk raksasa itu masih jauh lebih kuat darinya. Sebaiknya kalian segera melarikan diri, ucap kesadaran pusaka di tubuh Linus. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami sama sekali tidak bisa membaca situasi ini. Melarikan diri? Saat ini ada puluhan roh yang akan musnah bila tidak ada yang menolongnya. Itu sama saja dengan kematian anak-anak di desa Dirga dan warga yang ditumbalkan Basuki. Tanpa sepatah kata pun, aku dan Cahyo melangkah ke depan. Mas Linggar dan Mas Linus. Cahyo sudah mengerahkan semua kekuatan Wonosuro di tubuhnya, sementara Kris Rogo Sukmo sudah tergenggam erat di tanganku. Kalian pergilah. Selamatkan roh-roh yang bisa kalian bawa sebisa kalian, ucap Cahyo yang berdampingan denganku. Jangan gila. Nyai Kunti saja sudah terlalu kuat. Kini musuh kalian dua orang makhluk yang mendekati dewa, ucap pusaka Linus menahan kami. Dewa? Mereka jauh dari pantas untuk menyandang gelar ini, balasku. Perbincangan kami tidak berlangsung lama. Mas Linggar dan Mas Linus tetap tidak ingin pergi tanpa kami. Sementara itu makhluk hitam bermata merah yang tengah dikuasai amarah itu kini melangkah ke arah kami. Perlahan ia kembali ke wujud raksasanya dan berniat menghabisi kami dengan brutal. Seharusnya kalian kuhabisi lebih dulu, ucapnya. Sekali lagi kami berhadapan dengan sosok raksasa Gandara Barua. Pohon-pohon bertumbangan tak mampu menahan kekuatan makhluk itu. Aku dan Cahyo sudah kembali memasang kuda-kuda untuk bereaksi terhadap serangan apa yang akan ia lakukan. Cakar makhluk itu sudah mengayun ke arah kami. Namun sebelum kami sempat menangkisnya, serangannya terhenti. Tangannya terjatuh di tanah, seolah Gandarua Barua tidak mampu mengangkatnya lagi. Tangannya membusuk dengan kulit-kulitnya yang mulai mengelupas. Aku mencari siapa pelakunya dan hanya menemukan Nyai Kunti yang melayang menghadang Gandara Barua. Nyai Kunti? Tanyaku bingung. Setan brengsek, kau sudah bebas. Mengapa masih memihak manusia? Protes Gandara Barua. Memihak? Jangan goblok. Aku hanya sudah terlanjur berjanji pada ibu dari bocah itu, balas Nyai Kunti. Gandara Barua terlihat semakin geram. Wajahnya penuh amarah seolah merasa dipermainkan. Pergi bocah goblok. Jangan pikir aku akan bertarung mati-matian untuk mengalahkan demit bongsor ini, ucap Nyai Kunti. Benar, dengan Nyai Kunti yang menahannya, mungkin kami memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dengan membawa beberapa ruh anak-anak dan warga yang masih bisa diselamatkan. Ucapan Nyai Kunti segera terbukti. Tangan Gandara Barua kembali pulih dengan cepat. Kutukan Nyai Kunti hanya bertahan sesaat di tubuh raksasa itu. Kita pergi? Tanya Linggar. Aku masih ragu, tapi aku tetap merasa ini adalah kemungkinan terbaik. Bila kami sampai mati, aku tidak bisa membayangkan kembali siapa yang bisa menghadapi Gandara Barua. Tunggu, tiba-tiba Linus yang masih dikuasai pusaka itu menahan kami. Tidak perlu lari lagi, ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Keadaan kali ini sudah di luar kendali kami. Apa mungkin pusaka pisau batu itu punya rencana? Di tengah kebingungan kami, sebuah cakaran Gandara Barua yang diarahkan ke Nyai Kunti kembali terhenti. Ada sosok yang menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Sesuatu yang mencabik-cabik lengan itu dengan cakaran dan giginya. Aku sempat melihat sosok hitam yang cukup besar melesat ke arah Gandara Barua. Suara geraman makhluk itu membuatku bisa menebak sosok itu. Maaf, aku terlambat. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk muncul di hutan keramat ini. Itu adalah Nyi Sedang Rangu. Ia datang bersama sosok kucing hitam besar yang sebelumnya juga bertarung dengannya.
Nyi, ucapku senang. Kini macan hitam besar itu tengah sibuk melumat wajah Gandara Barua. Ia terlihat begitu marah dengan keberadaan sosok itu. Walau begitu, aku melihat kekuatan Meong Hideng tengah tidak maksimal. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan. Aku pun menghampiri Nyi Sendang Rangu dan berdiri di sebelahnya. Aku minta bantuan lagi ya Nyi, ucapku yang dibalas dengan senyuman manisnya. Hujan gerimis mulai turun menyambut kedatangan Nyi Sendang Rangu. Dengan keberadaan hujan ini, itu artinya ada wujud roh yang bisa ikut bertarung dengan kami. Aku pun menoleh dan memberi isyarat pada Cahyo. "Wanasura, sekarang kamu bisa mengamuk sepuasnya," ucap Cahyo disusul dengan kemunculan roh kera raksasa yang kini berdiri di sebelahnya, berada di bawah rintikan hujan Sendang Rangu. Sama seperti berada di alam roh, Wonosuro pun bisa menggunakan wujud aslinya. Aku memperhatikan Mas Linggar. Ia memberanikan diri untuk mendekati Nyai Kunti. Kenapa? Kenapa Nyai Kunti masih membantu kami? Apa kau benar-benar ingin membunuh ibu? Tanya Mas Linggar. Sosok itu pun mundur dan mendekat kepada Mas Linggar. Leluhurmu menggagalkanku untuk menjadi seorang ibu. Tapi berada dalam tubuh ibumu membuatku merasakan arti sebenarnya menjadi seorang ibu. Kalau kalian mati, berarti aku akan kehilangan itu semua, ucap Nyai Kunti yang mulai melunak. Mas Linggar mencoba untuk mengerti ucapan itu. Ia menganggap bahwa ada harapan bahwa Nyai Kunti tidak akan membunuh ibunya. Kalau begitu, aku minta tolong untuk terakhir kalinya ya Nyai, ucap Mas Linggar. Kini jantungku berdegup keras. Nyi Sendang Rangu, Wonosuro, Nyai Kunti dan Meong Hideng berada di pihak kami. Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kami tanpa pemecahannya. Kini aku sangat yakin bisa mengalahkan makhluk itu. Mengamuklah, sekarang kalian bisa mengamuk dengan puas. Tiba-tiba terdengar suara Mas Jagat yang tengah memegang sebuah pusaka kotak batu yang sempat digunakan anak buah Mbah Suki. Roh di desa mati itu sudah kuamankan. Jangan menahan kekuatan kalian, ucapnya lagi. Rupanya Mas Jagat mencoba mengerahkan kemampuan maksimal dari pusaka-pusaka kotak batu itu untuk menampung roh anak-anak dan warga yang ada di desa mati. Walaupun aku tahu, setelahnya pusaka itu pasti akan hancur. Itulah kekuatan dari Sang Sambara, penghancur pusaka. Sekarang kami tidak perlu ragu lagi untuk mengamuk. Hebat, Mas Jagat keren, kata Cahyo. Kami pun segera menyusul Meong Hideng yang tengah kesulitan menahan Gandara Barua. Pisahkan kepalanya, dia tidak akan bisa pulih setelahnya, ucap kesadaran pusaka pisau batu di tubuh Malinus. Kami mendengarnya dan merencanakan sebuah serangan bersamaan. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wonosuro dan menghantam Gandara Barua yang tengah kehilangan keseimbangan dengan serangan Meong Hideng. Dengan sigap, Gandara Barua kembali menahan dirinya, namun tiba-tiba ia terjatuh. Ia kesakitan. Nyai Kunti kembali merasuki dirinya dan menanamkan kutukan padanya. Walau begitu, Gandara Barua masih bisa mengayunkan cakarnya dan menghantam tubuh Wonosuro. Beruntung Wonosuro cukup sigap menahannya, walau membuatnya terpental. Gandara Barua kembali mencoba berdiri, namun Nyi Sendang Rangu sudah berada tepat di atas wajahnya. Kita roh dari masa lalu punya banyak waktu untuk memilih menjadi penghuni neraka atau berharap belas kasih dari Sang Pencipta. Sayangnya pilihan kedua mungkin sama sekali tidak menarik untukmu, ucap Nyi Sendang Rangu yang wujudnya berubah dengan mengerikan. Tubuhnya menghitam dengan berbagai wajah tumbuh di setiap kulitnya. Kalian yang bodoh takluk pada manusia, kita jauh lebih hebat dari mereka, teriak Gandara Barua. Kalau begitu biar semua tumbalnya membalas semua perbuatanmu, ucap Nyi Sendang Rangu. Wajah-wajah dari tubuh Nyi Sendang Rangu berteriak dan keluar satu persatu merasuk ke dalam Gandara Barua. Seketika mata Gandarua terbelalak. Ia berteriak histeris setelahnya. Entah apa yang telah dilakukan Nyi Sendang Rangu padanya. Di satu sisi,
Aku mengambil posisi di hadapan Cahyo, sembari membacakan mantra pada keris rogo sukmoku. Kilatan cahaya putih menyelimutinya, dan aku memastikan ini adalah semua kekuatan yang kupunya. Di hadapanku ada leher makhluk itu bersama Mayong Hideng yang telah bersiap di sisi lainnya. Wonosuro pun sudah berlari menuju kepala Gandara Barua. "Sekarang!" teriakku. Cahyo melempar tubuhku dengan tubuhnya yang telah dibacakan ajian penguat raga, hingga tubuhku melesat ke arah leher Gandara Barua. Nyai Kunti dan Nyi Sendang Rangu menahan Gandara Barua dengan kutukan mereka. Aku pun berpapasan dengan Mayong Hideng dan menyayatkan serangan yang memutus leher makhluk raksasa itu hingga setengahnya. Dan sebelum luka itu menutup, Wonosuro segera menarik kepala makhluk itu dan memisahkannya dari badannya. Teriak Gandara Barua, bahkan ia masih bisa berbicara setelah kepalanya terputus. "Bodoh, kalian bodoh. Tanpa adanya aku, penguasa alas wetan akan leluasa berkuasa. 1000 lelembut alas wetan akan menuntut tempatnya di alam kalian." Kepala itu terus meronta tanpa henti. Namun Wonosuro tetap enggan melepasnya, walau berkali-kali kepala Gandara Barua mencoba menggigitinya. Lambat laun, teriakan itu pun menghilang bersama tubuh Gandara Barua yang menciut dan menguap menjadi asap hitam. Kemana tubuh makhluk itu? Tanya Mas Linggar bingung. Aku pun menoleh ke arah kepala yang dibawa Wonosuro, dan kepala itu ikut menciut dan menguap menjadi asap hitam. "Apa sudah selesai ya?" tanya Cahyo. Kami menunggu beberapa saat dan tidak mendapati pertanda bahwa Gandara Barua akan muncul lagi. Tapi tidak seperti biasanya. Setelah menyelesaikan sebuah masalah, sewajarnya kami merasa lega. Tapi kali ini, aku masih merasa cemas. "Seharusnya sudah, tapi aku masih merasa cemas," ucapku. Nyi Sendang Rangu menghampiriku setelah kembali ke wujud cantiknya. "Belum selesai, tapi urusan di hutan ini seharusnya sudah sampai di sini," ucapnya. "Apa ini tentang alas wetan? Seperti gertakan Gandara Barua?" tanyaku. Nyi Sendang Rangu mengajakku menoleh ke salah satu sisi langit. Aku melihat dengan mata batinku dan menemukan sebuah cahaya prasasti dari sisi barat berhenti bersinar. Namun masih ada beberapa prasasti lagi yang menyala dan menandakan masih ada bencana yang harus kami hadapi. Aku mencari keberadaan Mayong Hideng, namun ia sudah menghilang dari pandangan kami. Tanpanya, Nyi Sendang Rangu tidak akan sampai ke tempat ini, dan kami tidak mungkin mengalahkan makhluk itu. "Kucing itu siapa, Nan?" tanya Cahyo penasaran. "Teman, nanti kalian juga akan saling kenal," jawabku singkat. Kami pun terduduk menyender pada tubuh Wonosuro yang menikmati hujan Nyi Sendang Rangu. Beberapa langkah dari hadapan kami, aku melihat Mas Linggar dan Mas Linus yang berhadapan dengan Nyai Kunti. Wangian itu sudah melepaskan ikatan kita. Ikatan Nyai Kunti dengan darah Sasena. Aku hanya berharap Nyai Kunti bisa tenang, ucap Mas Linggar pada Nyai Kunti. Sosok itu terdiam tak langsung menjawab. Ia perlahan menghilang dari pandangan kami, seperti kabut yang telah menyelesaikan paginya. "Tidak ada yang bisa mengaturku. Jangan kira setelah ini aku tidak mengawasimu, Linggar Sasena." Suara Nyai Kunti terdengar menggema di antara kami. Namun aku cukup lega saat tidak lagi merasakan kebencian dalam suaranya. Di sisi lain, suara rintihan terdengar begitu lirih di sebuah goa di tengah hutan. Ada seorang wanita yang dikurung di sana oleh pertapa-pertapa keji yang ingin merubah manusia hidup itu menjadi setan yang mengerikan. Ini adalah bagian cerita tentang Nyai Kunti. Tubuhnya sudah hancur. Tidak ada lagi kehormatan di dirinya setelah ketujuh pertapa keluarga Sasena memperkosanya dalam sebuah ritual. Ini semua terpaksa kami lakukan agar rohmu mengenal siapa tuanya. Kalimat itu terus teringat di pikiran wanita itu. Sebuah alasan yang menurutnya tidak dapat membenarkan perbuatannya. Ia diperlakukan seperti anjing dengan hanya memakan lepehan ketujuh pertapa itu. Semua itu dilakukan dengan alasan yang sama.
ia sendirian di sana. Tapi ia masih punya harapan pada janin yang ada di perutnya, yang menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Di suatu malam, wanita itu terbangun dengan bau wangian yang begitu menyengat. Ia merasa akan ada ritual lagi yang akan dilakukan padanya, tapi ternyata ia salah. Semakin lama bau itu semakin menenangkan. Ia sadar bahwa ada yang sedang meramu sesuatu tak jauh dari tempat ia dikurung. Siapa? Siapa di sana? Ada orang? Teriak wanita itu. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Ia terus berusaha, walau tahu suaranya tidak akan mencapai orang itu. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara seorang pria tua terdengar tak jauh dari tempatnya. Tolong saya. Ketujuh pertapa keluarga Sasena yang mengurungku di sini, ucap wanita itu. Pria itu berhenti sesaat dan mengambil air untuk membasuh tubuhnya. Ia pun memulai membacakan doa-doa dan ayat suci untuk melepas penghalang gaib yang menghalangi tempat itu. Tapi hampir setengah malam orang itu melakukan tirakat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penghalang gaib itu akan menghilang. Maafkan aku. Ritual yang mereka lakukan begitu kuat. Ilmuku belum mampu untuk melepaskanmu, ucapnya. Wanita itu kecewa. Ia pun kembali merenung dalam gelapnya goa yang mengurungnya. Sebenarnya ia pun sadar, hampir tidak ada manusia yang menolongnya dalam situasi ini. Setidaknya, maukah Anda membacakan lagi doa-doa itu? Setidaknya aku bisa sedikit tenang mendengarnya, walau hanya satu malam saja, ucapnya. Di tengah hutan itu, aroma ramuan itu menemani wanita itu bersama alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Suara rintihan yang sebelumnya terdengar kini mulai menjadi berganti dengan alunan ayat suci yang menenangkan. Saat ini aku belum bisa menolongmu, tapi mungkin suatu saat aku atau keturunanku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini, ucap pria itu sebelum meninggalkan wanita itu sendirian lagi. Sementara itu, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Di siang harinya, wanita itu terus dihujani dengan mantra mengerikan yang dibacakan oleh leluhur Sasena. Rasa dendam dan kebencian semakin tumbuh dengan kuat. Itulah yang diharapkan oleh leluhur Sasena. Manusia yang mati dengan rasa dendam yang menumpuk akan melahirkan setan yang mengerikan. Gila, ini ternak setan keluarga Sasena. Astagfirullah. Wanita itu berakhir di sebuah liang kubur. Ia terkubur hidup-hidup bersama janin yang ia kandung. Ia terkubur bersama setiap umpatan yang ia teriakan, bersama setiap tanah yang jatuh menguburnya. Di sebuah bangunan besar, sekelompok orang berkumpul dengan emosi yang meledak-ledak. Kepala setiap keluarga Sasena harus kita gantung di hadapan warga desa. Mereka harus menanggung setiap perbuatannya, ucap salah seorang dari mereka. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tempat darah mereka tertumpah, tambah yang lain. Tapi pertemuan yang penuh emosi itu seketika terhenti dengan perubahan wajah salah seorang yang memimpin mereka. Wajahnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya memerah bersama darah yang mengalir dari lubangnya. Apa yang terjadi? Yang lain pun panik mendekat ke orang itu. Tapi orang itu malah tertawa cekikikan sembari terus menjambak rambutnya hingga kulit kepalanya terlepas. Mati! Kalian diperintahkan untuk mati! Orang itu tertawa dan berteriak. Setelahnya ia mati tergeletak dengan tubuh yang menghitam. Seluruh orang di tempat itu pun panik. Dari jasad itu muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok wanita mengerikan yang melayang dengan penuh amarah. Siapa yang menyuruhmu? Teriak seseorang yang mengacungkan kerisnya ke setan perempuan itu. Aku Nyai Kunti. Ini adalah peringatan dari Sasena, jawabnya. Dalam waktu semalam, rumah itu sudah dipenuhi jasad yang menghitam. Tidak ada satupun dari mereka mampu melawan makhluk suruhan keluarga Sasena itu. Di sisi lain, saat pagi tiba, istri salah seorang dari orang itu memasuki ruangan dan histeris. Menemukan jasad-jasad itu, ada seseorang yang masih tersadar berusaha memperingatkannya.
Jauhi Trah Sasena. Mereka memelihara iblis. Mereka dan keturunannya akan dikutuk, ucapnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang berani mengusik keluarga Sasena. Entah itu masalah peninggalan kerajaan, perebutan lahan, dan bahkan penjajah pun tidak berani berurusan dengan mereka. Mereka sadar akan satu sosok yang berada di balik nama Sasena, Nyai Kunti. Kembali ke sudut pandang Danan. Tangis histeris terdengar saat Mas Putra mengantarkan anak-anak di desa Dirga setelah benar-benar pulih dari rumah sakit. Rasa khawatir orang tua mereka terbayarkan saat anak-anaknya kembali tersadar dari komanya. "Mas Cahyo berhasil?" tanya Guntur menyambut kami. "Ya jelas, selama ada pusaka sarung keramat ini, gak ada yang bisa ngelain Mas Cahyo," balas Cahyo. "Iya, gak ada yang mau ngelawan, kabur duluan karena gak tahan sama baunya," ledekku. "Asem koenan," balas Cahyo. Aku pun menengok keadaan Dirga. Ia sudah tersadar, namun luka luarnya sepertinya belum pulih sepenuhnya. "Mas Danan," Dirga menyambutku dengan senyuman di wajahnya. "Tenang, orang-orang yang ngelukain kamu sudah diberesin. Semangat buat pemulihannya ya," ucapku. "Iya mas, tapi aku seneng loh," ucap Dirga. "Seneng?" "Iya, akhirnya aku punya bekas luka seperti Mas Danan dan Mas Cahyo," ucapnya polos. Mendengar ucapan itu, Guntur segera menghampiri Dirga. "Lah iya, kok keren? Aku malah gak punya yang besar itu. Luka-lukaku paling cuma gara-gara cakaran nenek-nenek," ucap Dirga iri. Aku dan Cahyo menggeleng mendengarkan perbincangan kedua bocah ini. Bagaimana bisa bekas luka menjadi suatu hal yang diperebutkan? "Hati-hati, nanti Nyai Jambrong denger. Gitu-gitu dia gurumu loh, nyebut nenek-nenek," ucapku. "Hehe, lah kan guyon mas," balas Guntur. Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Pak Le, tapi aku sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tidak biasanya ia pergi tanpa pamit. "Pak Le sudah pergi duluan. Ia naik bus subuh tadi ke Jawa Timur," ucap Abah. "Kenapa buru-buru bah?" tanyaku. "Ada yang bilang seseorang menemukan sebuah desa yang sebagian penduduknya mati dalam semalam. Ada yang menganggap itu wabah. Tapi Pak Le mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang serupa dengan Gandara Barua," jelas Abah. Cahyo mendekatiku saat mendengar cerita Abah. Kisah itu seolah membenarkan ancaman Gandara Barua tentang adanya makhluk penguasa alas wetan yang lebih mengerikan darinya. "Kami harus segera menyusul Pak Le, bah," ucap Cahyo. "Kalian istirahat dulu, biar Pak Le yang mencari petunjuk. Kalian menyusul saat ini pun tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik," larang Abah. Kami berusaha menerima ucapan Abah. Jelas kami semua sudah kehabisan tenaga. Sepertinya kami harus menghabiskan hari ini di tempat ini terlebih dahulu. Ada sebuah pesan masuk di telepon genggamku saat aku terbangun di sore hari. Itu dari Gama. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sebelum kepergian kami. Cukup jauh dari rumah Abah, ada sebuah bukit yang bernama Bukit Cupu. Hanya butuh beberapa menit untukku bisa mencapai puncaknya. Aku disambut dengan langit yang memerah dan seseorang yang sudah menunggu seseorang diri di sana. "Sudah lama, Gam?" ucapku. Enggak juga. Emang dasarnya aja betah di sini," balas Gama. Kami duduk berdua menikmati pemandangan langit yang memerah. Sebuah karya maha indah yang diberikan Maha Pencipta untuk mereka yang menjemput maghribnya. Tapi di bawah keindahan langit itu terdapat misteri yang mendalam. Kami bisa memandang dengan jelas hutan-hutan yang tumbuh lebat di bawah sana, dan leweng sasar ada di antara hutan-hutan itu. "Itu leweng sasar?" tanyaku memastikan pada Gama yang terus melihat ke arah hutan itu. "Benar, Nan, itu yang ingin kubicarakan sama kamu." Mendengar ucapan Gama, aku tidak yakin bisa memberi solusi atas apa yang ingin dibicarakan oleh Gama perihal leweng sasar. Seharusnya ialah yang lebih mengerti. "Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan?" tanya Gama. "Menyegel hutan? Selain kejadian antara pusaka Mas Linus dan Alas Wetan,
aku tidak pernah mengerti cara untuk melakukan itu. Walau begitu, aku sedikit menceritakan tentang pengalaman kami ketika penunggu alas wetan mengamuk. Saat itu pusaka Mas Linuslah yang mengorbankan diri untuk menyegelnya di sana selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, kekuatannya jauh dari cukup untuk itu. Berarti pusaka ya? Mungkin aku harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel Leweng Sasar, ucap Gama. Aku mengangguk, tapi aku juga tahu itu tidak mudah. Saat ini kami hanya bisa menghaturkan doa dan memohon kepada Yang Maha Pencipta untuk menjauhkan manusia-manusia dari hutan keramat itu. Mungkin sudah waktunya aku mengembalikan ini. Benda ini berhasil menyelamatkan nyawa kami, ucapku sembari mengeluarkan botol kecil berisi wangian yang diberikan oleh Gama. Kau bawa dulu, Nan. Aku dengar kalian masih akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana, kata Gama. Kamu yakin ini peninggalan berharga dari Kilang Samana? Tanyaku. Peninggalan paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat, jawab Gama. Aku senang mendengar ucapan Gama. Bukan hanya tentang benda berharga ini, tapi mengenai kepercayaan dirinya tanpa mengandalkan pusaka seperti ini. Sementara itu, baru beberapa saat sebelum kami kembali, tiba-tiba terdengar suara beberapa langkah kecil yang mendekati kami. Kami mencoba mencari asal suara itu dan menemukan seekor kerak kecil mendekati kami. Kliwon? Gama mengenali kerak kecil itu. Aku segera menyambut Kliwon. Ia menunjukkanku ke arah kedatangannya, seolah meminta kami memperhatikannya. Ada seekor monyet putih. Ia membawa sebuah kantung kain yang ia letakkan begitu saja di hadapan kami. Aku pun mengambil kantung itu dan mencoba membukanya di hadapan Gama. Pasir. Hanya beberapa genggam pasir yang terdapat di kantung itu. Hanya pasir. Apa maksudnya ini, Kliwon? Tanyaku. Kliwon mencoba menjelaskan, namun aku sulit untuk mengerti. Mungkin Cahyo yang bisa mengartikannya, tapi Gama masih saja memperhatikan pasir itu baik-baik. Pasir ini. Gama membacakan beberapa doa sembari melihat reaksi dari pasir itu. Benar, pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan untuk menyegel Leweng Sasar, ucap Gama sembari tersenyum. Yang benar, Gam. Iya, Nan, gak salah lagi. Kliwon, terima kasih. Dan temanmu itu. Belum sempat Gama mengucapkan terima kasih, monyet putih itu sudah menghilang kembali ke dalam hutan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya, ucapku pada Kliwon. Ia pun menyeringai, memamerkan giginya dan meninggalkan kami menyusul temannya itu. Kedatangan Kliwon dan temannya benar-benar memberi sesuatu untukku. Setidaknya dengan tersegelnya Leweng Sasar, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menuju alas wetan dengan tenang. Di sisi lain, perjalanan panjang mengantar Pak Lek menuju sebuah kota yang berdekatan dengan alas wetan. Dari terminal, ia menaiki angkutan umum hingga mencapai salah satu wilayah pedesaan yang sangat luas. Bapaknya mau ke desa itu. Ini sudah sore loh, Pak. Kalau masuk jalan kaki ke sana, bapaknya nyampe sana pasti udah malam, cemas sopir angkutan itu. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya sudah sangat terlambat, balas Pak Lek. Pak Lek berjalan kaki menuju desa yang dimaksud. Ia melintasi beberapa desa dan bertemu beberapa penduduk yang mengingatkannya. Namun, Pak Lek terus berjalan dengan cemas hingga menemukan sebuah desa yang jauh dari desa lainnya. Bahkan, penduduk sekitar desa itu pun sudah mengungsi entah kemana. Ada bau bangkai yang menyengat dari desa itu. Tidak ada satupun jasad di sana yang dievakuasi dan dikuburkan. Siapapun yang memasuki desa itu dengan alasan apapun akan bernasib sama dengan warganya yang mati dengan mengenaskan. Pak Lek menahan sedih melihat jasad-jasad warga desa yang bergelimpangan di jalanan. Jasad mereka sudah membiru dan sebentar lagi akan semakin membusuk. Saat memasuki desa semakin dalam, Pak Lek terhenti dengan sosok yang ia lihat. Sosok yang berada di atas salah satu rumah terbesar di desa itu. Pak Lek melihat
Makhluk itu tengah berdiri menatapnya. Wujud dan pakaiannya mirip seperti setan-setan di pewayangan. Giginya panjang dengan wajah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tubuhnya pun juga dihiasi baju dan perhiasan kerajaan yang telah lusuh. Satu hal yang membuat Pak Lek yakin bahwa ia bukan setan biasa. Setan itu menggenggam sebuah keris berwarna merah padam, sebuah pusaka mengerikan yang bahkan membuat keris Sukmageni bergetar. Saat ini, Pak Lek pun merasa bahwa dirinya gegabah. Ia tidak yakin apa ia bisa selamat dari makhluk mengerikan itu. Bersambung, menantikan bagian berikutnya jadi Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.